Halo, perkenalkan nama saya Michael Jau. Saya bersama rekan saya Devrik dari kelas 11 IPS ingin menjelaskan mengenai Rumah Proklamasi di Pegangsaan Timur nomor 56. Selamat menyaksikan. Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 dulunya ditempati oleh Profesor Frederik Marie van Asbeck atau Baron van Asbeck. Kira-kira pada tahun 1924 atau 1928 hingga 1934. Selanjutnya, rumah bergaya Art Deco itu ditempati Mr. Johar P. R. Veit, seorang pengacara pada tahun 1935 hingga tahun 1942. Van Asbeck ditunjuk sebagai guru besar di RHS sejak awal berdirinya tahun 1924 untuk mengajar mata kuliah hukum internasional dan perbandingan hukum kolonial. Selain menjadi dosen RHS, Van Asbeck sebelumnya telah bekerja sebagai pegawai sipil pemerintah Hindia Belanda di Bogor tahun 1919, yaitu sejak kedatangannya ke Hindia Belanda. Karirnya di pemerintahan berakhir tahun 1933. Setelah Perang Dunia II, Van Asbeck pernah dikirim beberapa kali ke Batavia atau Jakarta pada tahun 1945 dan 1946. Kemudian, sebagai panitia hukum, untuk mengikuti antara lain konferensi meja bundar pada tahun 1949, ada rumpang sejarah bagaimana dan kapan tepatnya Yamin dan kawan-kawan mengadakan diskusi di Rumah Proklamasi. Pada tahun 1998, Soeharto setiap bulan datang ke Pegangsaan Timur nomor 56 hanya untuk mengambil uang beasiswa dari Yayasan Candi. Satu dari dua beasiswa lainnya dari Departemen Van Onderwijs Erediens atau Departemen Pendidikan dan Agama. 15 tahun kemudian, saat menjadi dokter pribadi Soekarno, Dr. Soeharto sudah merasa tak asing lagi dengan rumah bersejarah tempat proklamasi tersebut. Saat FM Van Asbeck pulang ke Belanda tahun 1934, diketahui rumah Pegasan 56 kemudian ditempati oleh JHR Veit. Jika merujuk catatan bahwa Veit tinggal di sana tahun 1935, berarti ada jeda 1 tahun. Yang jelas pada masa pendudukan Jepang, Veit kemudian menjadi interniran atau tahanan Jepang. Pegasan Timur 56 selanjutnya ditempati oleh Soekarno setelah difasilitasi oleh Hitoshi Shimizu, seorang staf Sendenbu atau badan propaganda Jepang. Sebagai pengganti, rumah yang masih dihuni keluarga Veit itu ditukar dengan rumah di Jalan Lembang yang masih berada di kawasan Menteng. Tentara kependudukan Jepang menyediakan segala keperluannya itu karena berkepentingan dengan tokoh-tokoh pergerakan nasional seperti Soekarno, yaitu sebagai perantara komunikasi atau propaganda untuk rakyat Indonesia. Sebelumnya, Jepang mengatur penjemputan Soekarno dari Padang, setelah menjalani pengasingan Belanda di Bengkulu dan kemudian ditempatkan di Jakarta. Soekarno sendiri mengajukan syarat yaitu ingin tinggal di rumah yang lapang dan berhalaman luas. Untuk memenuhi hal itu, Shimizu yang banyak membantu persiapan kemerdekaan Indonesia kemudian meminta bantuan dua orang pemuda, Khairul Basri dan Adil Sofyan. Dari beberapa pilihan yang ditawarkan, Soekarno ternyata lebih memilih rumah Jalan Pegasan 56 meskipun lokasinya dianggap kurang bergengsi dibandingkan rumah di Orange Boulevard atau Van Hayes Boulevard. Tujuan Soekarno memilih rumah di Pegasan Timur 56 yaitu agar dapat lebih banyak menampung tamu dan rakyat yang ingin bertemu. Jika kita lihat kondisi halamannya saat itu, memang rumah itu memungkinkan untuk menampung pengunjung dan jumlah besar. Juga Jalan Pegasan Timur nomor 56 juga sebagai tempat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Sekarang Jalan Pegasan Timur telah berproses dan berubah menjadi namanya Jalan Proklamasi.